Melihat 3 orang pemancing bergerak cepat meninggalkan lokasi, aku hanya bisa berusaha menghentikan mereka. "Hei mas, mas, tunggu!" Namun mereka malah mempercepat langkah, seperti ketakutan. Entah mengapa, mungkin mereka salah paham padaku. Akhirnya, aku hanya bisa menyaksikan mereka kabur terbirit-birit, lalu memutuskan kembali ke rumah Mbah Dukun. Aku kembali ke rumah Mbah Dukun, tempat Hana dan anakku menunggu. Suara siapa itu? Setiap lewat sini, suara-suara itu muncul, ramai, seolah banyak orang. Tapi tidak pernah terlihat satu pun. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, ternyata Hana, Runi, dan bayi kami sedang tidur. Dari arah dapur, terdengar bunyi lesung menumbuk pelan. Apa itu, Mbah? Jamu. Orang melahirkan butuh jamu buat balikin tenaga. Kamu sebagai suami banyak-banyak maklum sama istrimu. Jangan dikasari, jangan dilukai hatinya. Perasaan wanita yang baru melahirkan itu halus. Dia butuh dukungan, perhatian dari kamu. Selama ini, tak pernah ada yang bilang begini kepadaku. Bahkan ibu kandungku sendiri. Setelah aku pilih Hana jadi istriku, ibu benar-benar menjauh. Bahkan rasa bencinya ke Hana juga diturunkan ke Runi. Padahal Hana selalu berusaha. Hei, Maaf Mbah, saya dengar kok. jadi kamu ketemu bekas lindasan motormu? Apa itu hewan? Nggak nemu apa-apa Mbah. Malah ketemu orang mancing. Orang mancing. Terus, kamu nggak panggil? Aku panggil, tapi mereka kayak takut aku niat jahat. Mereka lari Mbah. Tenan, nggak beres wis. Gimana maksudnya Mbah? Tidak apa-apa, tapi dalam waktu dekat akan ada yang datang dan minta sesuatu dari kamu sebagai ganti. Kapanpun itu terjadi, kamu harus siap. Sebelum hal itu datang, saya cuma bisa berharap kamu nemu jalan keluar terbaik untuk lolos. Saya ikut prihatin. Aku nggak ngerti sepenuhnya, tapi aku tahu ini bukan hal sepele. Di rumah ini, kami merasa sangat terbantu. Beberapa kali bayi kami pipis, Mbah Dukun yang bersihkan. Bahkan saat bayi menangis minta susu, beliau yang bantu Hana. Aku benar-benar berhutang budi pada perempuan tua ini. Entah sudah pukul berapa ini, aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara Mbah Dukun yang berbicara di depan rumah. Entah sudah pukul berapa ini, tapi aku jelas mendengar suara Mbah Dukun berbicara di luar. Aku tak paham sepatah kata pun, tapi aura dari apa yang kulihat membuatku waspada. Sepertinya hari sudah subuh, tapi tak terdengar azan di tempat ini. Hanya suara tonggeret, sebagai penanda waktu mulai berganti. Udah dari luar Mbah? Pembah Dukun membalasku dengan anggukan. Dari ekspresinya, sepertinya beliau kaget melihatku ada di dekat pintu. Maaf Mbah, saya mau tanya, apa besok pagi istri saya bisa pulang? Kalau kata saya, bahaya. Kamu pulang bawa istri dalam keadaan lemah, bawa bayi, bawa anakmu yang seperti Runi, apalagi urusanmu belum selesai di tempat ini. Cari apa yang sudah saya tekankan semalam. Kalau sudah beres, silakan pulang. Aku tahu yang dia maksud, tapi tetap saja pikiranku tak bisa menerima begitu saja. Saya ini nggak mau percaya mitos atau takhayul Mbah. Rencana hari ini, saya tetap pulang. Terserah saja. Anggap gubuk ini rumah kalian sendiri. Pagi ini saya ada urusan. Tunggu sampai terang. Jangan ada yang keluar. Jaga anak istrimu. Baik Mbah. Benar saja, Mbah Dukun langsung bergegas pergi membawa bakul berbahan bambu. Pintu pun kututup.
Di tengah fokusku memperhatikan sekitar, tiba-tiba aroma wangi tercium menyengat. Aku mencoba tenang, tapi aroma itu datang begitu saja. Aku bangkit dari kursi kayu, kemudian bergegas menghampiri pintu dan mengintip siapa yang datang. Siapa dia? Apa tetangga Mbak Dukun? Wanginya menyengat aneh. Ma, Ya, siapa ya? Lasmini, mau lihat bayi lahir? Semalam ada bayi lahir ya di sini? Mbah Dukun lagi pergi. Nggak apa-apa, buka aja. Aku biasa datang ke sini kok. Maaf, tunggu Mbah pulang saja. Buka aja. Tak mau kejadian semalam terulang, aku memutuskan tidak membuka pintu. Tapi, suara itu, Run, keluar bawa adik. Main sama aku yuk. dari mana dia tahu nama anakku? Pendengaran Runi memang tajam, tapi kali ini terlalu tajam. Ia bangkit kemudian turun dari dipan. Langkahnya cepat menuju ke arah pintu. Kedua tangannya meraih kayu penahan pintu. Jangan, nak, Ayah, awa, jangan. Semakin keras tangis bayi, pintu makin bergerak. Seperti ada yang mencoba masuk paksa. ayah, awa, Jangan dibuka, nak. Dengar bapak, dengar. Runi, sejak kecil dia memang sering berinteraksi dengan sesuatu yang tak bisa kami lihat. Anah bilang anak ini aneh, tapi baru kali ini, aku benar-benar percaya. Di tengah-tengah kegaduhan yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara Mbah Dukun memanggil. Hamdan! Aku tak langsung percaya, di tempat seperti ini, suara bisa saja mengikuti. Syukurlah, ternyata benar itu Mbah Dukun. Saya sengaja pulang cepat. Khawatir kalian butuh bantuan. Selama saya pergi, aman saja kan? Kenapa anak kalian menangis? Tadi ada perempuan Mbah, dia datang, minta masuk, katanya mau lihat bayi. Saya tolak, tapi dia malah maksa. Perempuan? Siapa? Ngakunya Lasmini Mbah. Tapi saya nggak yakin dia orang baik-baik, makanya nggak saya bukain pintu. Iya, jangan dibuka. Dia datang ingin meminta sesuatu yang baru saja kamu miliki. Sebagai ganti atas apa yang telah kamu renggut dari dia. Aku terkejut, tapi tetap aku tak mau terlalu percaya. Mbah kenal dengan Lasmini. Beliau memilih diam, sibuk menimang bayi kami. Seolah tak ingin membahas nama perempuan itu, Lasmini. Sempat kutanyakan juga di mana ari-ari bayi kami, kata beliau sudah dikuburkan di belakang rumah. Sudah saya kuburkan. Di belakang rumah. Padahal niat hati ingin menguburkan sendiri. Saat cahaya kemerahan muncul, aku diminta memandikan Hana di sumur belakang rumah ini. Sebelumnya, kondisi bilik sumur kuperiksa terlebih dulu. Jaraknya tak begitu jauh, hanya sekitar 5 meter dari pintu belakang. Sesaji baru, masih hangat aromanya. Siapa yang meletakkannya di sini? Setelah memastikan kondisi sumur aman, aku membopong tubuh Hana menuju ke belakang untuk dimandikan. Tadi dikasih minum apa sama Mbah Dukun? Jamu, badan jadi lebih enakan sih mas. Rasa enteng meski masih ada rasa nyerinya dikit. Kalau kataku, lahiran di tempat ini malah lebih cepat enakan badannya. Kalau hari ini pulang, kira-kira kamu bisa nggak, Han? Jangan lama-lama di sini, soalnya di rumah pasti keluarga udah pada nungguin kita. Aku boleh jujur nggak sih, Mas? Boleh, mau jujur apa? Aku kok lebih nyaman di sini ya. Ada yang ngurus, ada yang telaten bantuin. Kamu tahu kan, waktu aku lahiran Runi gimana? Stres mas. Apa yang dilakuin selalu dianggap salah sama ibu. Kamu betah di sini? Kalau aku sih enggak, Han. Di sini bahaya buat bayi kita. Baru kali ini ia berani membicarakan keluhannya tentang ibuku. Biasanya, Hana selalu menutupi apa saja yang mengganjal di hatinya. Ya sudah, aku manut saja mas. Selama memandikan Hana, aku mencium aroma bakaran kemenyan yang asalnya entah dari mana. Usai memandikan Hana, aku langsung merendam semua kain jarik dan baju bekas lahirannya. Jika diperhatikan, sepertinya pagi ini matahari tak menampakkan diri. Saat menggendong kembali tubuh Hana masuk ke rumah, tampak Mbah Dukun tengah sibuk menggendong bayi kami. Sementara, Runi masih fokus menatap ke arah lemari. Entah apa yang sedang dia lakukan. Sebenarnya aku pribadi ada trauma dengan darah.
Namun jika menyangkut kewajiban, rasa trauma itu tersingkir. Apalagi mengingat kelahiran putra kami yang lucu dan menggemaskan. Suasana pagi di sumur belakang rumah Mbah Dukun cukup dingin. Semilir angin menggerakkan dedaunan di sekitar sumur. Sesekali tengkuk leher merinding, entah karena alasan apa. Di tengah aktivitasku mencuci, tiba-tiba saja terdengar suara berisik tak jauh dari sini. Ada suara dari rumpun bambu. Kenapa sesaji di sini? Kenapa terpecah begini? Ari-ari itu